Oke, hari ini kita bicara nggak panjang. Saya hanya mau menjelaskan apa itu yang namanya diserahkan kepada iblis. Ini eh, sebuah pernyataan di dalam Perjanjian Baru yang paling sulit dimengerti orang. Dan banyak sekali orang memutarbalikkan artinya. Banyak sekali orang nggak ngerti, sembarangan mikir, sembarangan, ya pokoknya artinya begini, udah kamu terima karena saya pendeta. Nggak bisa, men. Ya. Jadi, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Saya minta Tuhan untuk memimpin saya. eh, apa yang Tuhan ingin katakan, bukan saya yang ngomong, ya. Bapa dalam surga, kembali kami hadir di hadapan Tuhan mengucap syukur dan terima kasih atas persekutuan yang indah yang Tuhan berikan. Berapapun jumlah yang Tuhan berikan, menurut kisah para Rasul 2, Tuhan yang sudah memimpin mereka kembali di tempat ini untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu tidak tahu apa-apa, biar Tuhan pimpin, kuduskan hamba-Mu Tuhan. Gunakanlah hamba-Mu semaksimal mungkin. Jadikanlah alat-Mu yang benar dan yang kudus, yang penuh dengan kuasa roh, sehingga apa yang kami dengar membangun kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarnya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, jadi saya warning dulu. 2000 tahun yang lalu, ada orang seorang rasul namanya Petrus yang sudah memperingati, warning kepada jemaat di sana. Dan warning itu berlanjut sampai detik hari ini. Ingat, warning itu berlanjut sampai detik hari ini. Ya, apa itu warning? Apa itu, Pak? Apa itu? Mari kita lihat. Nah, ini jadi gampang. Petrus ya, Petrus yang warning. Nah, lihat. Sama seperti Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikurniakannya kepadanya. Artinya apa? Paulus ini bukan orang bodoh. Dia punya hikmat yang dikaruniakan kepada Tuhan. Dia ini yang tadi saya katakan, dia bisa banyak bahasa. Dia benar-benar orang terpelajar. Bahkan dia belajar sama orang paling pintar se-Israel, Gamaliel. Hal ini dibuatnya dalam semua suratnya. Dia ada 13 surat, 13 buku. Ya, 13 buku di dalam Perjanjian Baru yang dia tulis. Apabila ia bicara tentang perkara ini. Dalam surat-suratnya itu, bukan dalam suratnya, tapi dalam surat-suratnya, artinya 13 buku. Ada hal yang sulit difahami. Sukar, ini warning. Banyak sekali kita kalau dengar khotbah di gereja selalu buka bukunya Paulus, betul? Mari kita buku Roma, mari kita buka buku Filipus, mari kita buku Titus, mari kita buku Korintus, mari kita buka buku Tesalonika, Filipi, Kolose, Galatia, betul? Jarang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, jarang-jarang. Tapi kenapa? Karena hampir semua sebagian tuh miliknya Paulus. Ada beberapa hal yang sulit dipahami. Sangat sukar. Dikatakan sangat sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya, artinya tidak paham tulisan Paulus, dan tidak teguh imannya, imannya cuma sekecil-kecilnya, ya boleh bilang imannya juga masih berantakan, baru istilahnya baru apa ya? Baru dibaptis kemarin lah. Belum teguh sekali, ngerti juga enggak? Memutarbalikannya. Tuh. Ya. Jadi Paulus nulis apa, artinya apa? Mereka artiin kemana? Dan menjadi apa? Menjadi kebinasaan mereka sendiri. Tujuannya untuk mencari arti apa yang Paulus katakan, tapi mengartikannya menjadi binasa diri sendiri. Salah satu orang yang binasa, ya direkam, saya nggak takut, saya sebut pendetanya. Yesus bukan juru selamat. Dia putar balik. Betul? Ya, betul, Pak.
Ya. Itu bikin heboh. Enggak, Heboh saya jagat nggak raya. pusing dia mau heboh atau enggak. Tanggung jawab dia sama Tuhan. Bukan sama saya. Sama Tuhan. Dan ingat apa kata Kristus. Ada dosa yang tidak bisa diampuni. Betul? Ya, menyangkal dan menghujat Roh Kudus. Menyangkal nggak masalah. Menghujat juga nggak masalah. Yang jadi masalah, kalau Menentang. agama lain atau orang yang bukan Kristen, orang yang tidak mengenal Kristus, menghujat Kristus, menghujat Roh Kudus, menghujat Allah, segala macam, bisa diampuni. Ingat, bisa diampuni. Orang di luar Kristen, di luar Kristus, sekali lagi saya katakan, walaupun diri recording, saya nggak takut. Kenapa? Inilah kebenaran. Orang yang di luar Kristus boleh atau masih bisa diampuni dosa-dosanya, walaupun dia sudah menghujat habis-habisan. Pak Hendrik, Hmm. mohon maaf sebelumnya. Boleh, Mungkin Pak. bukan menghujat, Pak ya. Kemungkinan tidak paham, Pak. Bagaimana itu, Pak? Kira-kira. Baik, saya akan bedakan kenapa saya mengatakan menghujat. Ya, saya akan makanya dari itu dengar nih. Orang di luar Kristen, agama lain atau orang nggak punya agama menghujat, menghina Yesus Kristus, menghina Roh Kudus, menghina Allah segala macam masih bisa diampuni. Titik di situ, jelas ya. Tapi orang model Bapak Pendeta besar ini tidak bisa diampuni. Contohnya Yesus dan Beelzebul. Pernah dengar ceritanya Yesus dan Beelzebul? Iya. Iya. Yesus menyembuhkan orang sakit, membuat mata orang buta melihat, orang telinga tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berbicara, bahkan orang mati bisa bangkit. Dan orang-orang Farisi, ahli Taurat, Saduki, SNS, dan sebagainya, itu orang yang belajar hukum Taurat, belajar hukumnya Tuhan, mengerti tentang siapa Elohim atau Adonai atau Yahweh, whatever you wanna say it. Dia ngerti Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, karena itulah yang mereka sembah. Dan mereka tahu satu-satunya makhluk atau super being yang bisa melakukan mujizat, mata bisa melihat, telinga bisa dengar, mulut bisa ngomong, orang mati bisa bangkit, hanya Elohim, kata orang Israel, atau Adonai, kata orang Israel, tapi orang Indonesia yang bahasa Ibrani ngerti juga nggak, harus sebut Yahweh. Ngerti maksud saya ya? Iya. Mereka ngerti itu cuma Tuhan yang bisa lakukan, dan Yesus perform di depan mata mereka. Performance ini mereka lihat. Apa kata mereka? Yesus lakukan ini dengan kuasa setan. Itu namanya menghujat Roh Kudus. Dia sudah tahu ini kerjaan Tuhan, tapi dibilang kerjaan setan. Sama seperti Bapak ini, dia sudah tahu siapa Yesus, tapi dia bilang bukan juru selamat. Apa bedanya dengan setan? Jadi Bapak ngerti bedanya? Iya. Orang yang di luar bukan Kristen menghujat macam-macam, dia bertobat, diampuni. Tapi Bapak ini, dia sudah menghujat Tuhan. Yesus yang adalah Tuhan yang melakukan seluruh mujizat, bahkan mati di kayu salib, menebus dosa kita, hanya Tuhan yang bisa lakukan itu, dia bilang bukan Tuhan. Apakah itu bukan menghujat? Menghujat. Kalau ditanya sama saya, Pak, dosa yang tidak bisa diampuni, contohnya apa? Ya Bapak itu, beres. Sudah ada contoh yang bagus buat saya. Bang, untung, saya merasa untung. Tuhan memberi saya sebuah contoh. Mau tahu, Hendrik, bagaimana caranya dosa yang tidak bisa diampuni? Contohnya, ya Bapak itu. Tapi kalau misalnya Pak, dia nanti akhirnya bertobat gitu. Ya kan, orang bilang selama manusia masih bernafas kan, ya masih bisa Kan saya nggak bilang dia masuk bertobat neraka, masuk gitu. surga. Saya bilang dosa yang tidak bisa diampuni itu contohnya begitu. Dan dosa dia Oh, tidak bisa diampuni. Betul? begitu. Iya, iya. Pertanyaannya nih yang paling gampang. Mungkin nggak dia bertobat? Iya.
Sudah berapa ribu orang ikut dia. Banyak, Pak. Dan Banyak sudah berapa sekali. banyak orang yang memberi uang karena khotbahnya dia. Dengan doktrin yang paling baru, Yesus bukan Tuhan. Udah berapa banyak. Kalau dia tiba-tiba berubah, uangnya hilang. Ini orang pendeta nggak bener nih. Ngomong ntar A, ntar B, ntar C. Besok ntar A lagi, B, C, D. Ditinggalin. Mau dia? Uangnya habis. Tuhan yang hilang. Tuhannya di sini bukannya Tuhan yang disembah. Tapi Uang. Tambah yes, uang. saya berani ngomong 100%. Bapak, kalau dengar khotbah saya, tanpa sengaja tiba-tiba Bapak dengar khotbah saya bilang Bapak, Tuhannya uang. Kalau nggak suka, telepon saya nggak masalah. Ya, saya bisa buktiin. Saya bisa buktiin. Saya nggak takut. Kalau Tuhannya Bapak adalah uang. Yang gampang-gampang aja. Kita di sini, buktinya gampang. Kalau Tuhannya bukan uang, ini mulut nggak berani ngomong, Yesus adalah Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Udah gitu yang gampang, betul? Iya. Bilang, kamu nggak bisa menyembah cuma dua. Kamu nggak bisa menyembah Tuhan dan menyembah Mamon. Itu doang kan? Gak ada yang lain. Kalau kamu bilang Iya, Yesus betul. Tuhan, berarti kamu menyembah Mamon. Kan gampang. Setuju? Iya. 100% tidak ada roh di dalam Bapak Pendeta ini. Tidak ada Roh Kudus di dalam Bapak ini. Saya bisa buktikan. Ya, tapi kan banyak yang bilang pengajarannya bagus gitu. I don't care. Tidak ada roh di dalam hidup dia. Tidak ada Roh Kudus bahkan di dalam hidup dia. Kenapa saya berani ngomong begitu? Semua dibuktiin, Pak. Ngomongnya sembarangan, Pak. Buktiin langsung. Pakai apa? Pakai Yohanes 16. Ya. Pekerjaan roh. Penghibur tuh Roh Kudus, betul? Iya. Iya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Atau Roh Kudus itu tidak akan kepada kamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. 3 kerjaan dia. Menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Siapa yang bisa menginsafkan dunia akan dosa? Siapa yang bisa menebuskan dosa? Siapa? Yesus. Siapa itu Roh Kudus. kebenaran? Siapa kebenaran? Yesus. Tahu dari mana? Akulah jalan dan Kebenaran dan hidup. dia adalah kebenaran. Dunia akan dosa Yesus. Kebenaran adalah Yesus. Siapa itu hakim? Tuhan Yesus. Tahu dari mana? Aku adalah hakim kan yang akan Yang datang. adil. Aku akan menghakimi secara adil, betul? Penghakimanku adil karena aku mendengarnya dari Bapakku, benar? Iya, betul. Tugasnya Roh Kudus memberitahu Yesus adalah hakim. Tugasnya Roh Kudus memberitahu dia adalah kebenaran. Tugasnya Roh Kudus adalah dia yang bisa mengisafkan manusia dari dosa. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum. Ini bukti. Tidak ada Roh Kudus di dalam Bapa ini. Kenapa? Kalau ada Roh Kudus, apa mungkin Roh Kudus menyangkal Kristus? Sedangkan tugasnya dia memberitahu Kristus. Dan itu terjadi di mana? Di kayu salib. Iya, betul. Jadi dia Salib. tidak memberitakan Kristus, Pak ya. Kenapa? Dia tidak memberitakan Kristus, Pak ya. Iya, terjadi kayu salib. Apa mau lihat? Nih, dia. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau anak Allah, Kristus? Selamatkanlah dirimu dalam kami. Tapi seorang yang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Ini ada penjahat dua di kiri kanan, ribut. Yang satu bilang, ayo tong, selamatkan dirimu kalau kau memang Tuhan. Yang satu bilang, kurang ajar lu ngomong ya.
Lu nggak sadar, lu udah tinggal tunggu mati. Lu sama gue bakal mati ini. Lu nggak takut katanya. Juga nggak takut pada Allah. Ini Allah disebut tidak takut kepada Allah. Dia ngomong siapa ini? Dia ngomong tentang Yesus. Yesus. Sedang engkau menerima hukum yang sama. Kita memang selayaknya dihukum. Dia ngaku kayak orang berdosa. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Tahu dari mana? Penjahat yang udah tinggal tunggu mati. Saya tanya Bapak Ibu sekalian. Orang yang dipenjara, orang yang digantung di kayu salib, kejahatannya bisa bayangin nggak kayak apa? Kayak apa? Jahatnya kayak apa? Sampai digantung di kayu salib. Zaman Romawi dulu. Berarti Hah? ya begitu jahat. jahat, Jahatnya luar biasa. Jahat. luar biasa. Rajanya jahat istilahnya. Maka dikatakan Ngeri. terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Iya. Pertanyaannya dari mana dia tahu Yesus bukan orang bersalah? Dia tahu dari mana? Lalu dia tahu dari mana Yesus adalah Allah? Nah, Tahu dari itu mana dia masalahnya. insaf? Dia bisa insaf. Saya ini orang berdosa. Betul? Ini disebut. Ini apa yang dikatakan Yesus dibuktikan semua. Saya ngomong apa adanya. Saya ngomong, ya Pak, Bapak salah tafsir. Tafsir apa? Ini yang mau saya kasih tahu bacanya yang benar, bukan tafsir. Tidak kamu takut juga tidak kepada Allah. Ini namanya orang insaf. Kita memang layak dihukum. Ini orang insaf. Saya orang berdosa. Kita ini orang berdosa, bro. Betul? Iya. Dia ini mau kasih tahu. Kita ini orang yang sudah dosa. Kita ini layak dihukum. Ditanya, kita menerima perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia benar. Mengisapkan dunia akan dosa. Melakukan kebenaran. Ini tugas 2. Sudah disebut di sini. Satu lagi apa? Penghakiman. Mana penghakiman? Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ingat saya Tuhan. Kalau kamu datang sebagai hakim, ingat saya ya Tuhan, please. Saya sudah mengakui dosa saya. Saya sudah insaf. 3. Iya, betul. 3. Tugas 3 Yohanes 16 tadi itu dibuktikan Yesus di kayu salib ini depan mata. Orang ini ada roh. Apabila kamu percaya, akan kuutus roh di dalam kamu. Bukan si penjahat yang ngomong Roh Kudus yang ada Amin. yang ada di dalam penjahat itu. Bagaimana dia bisa tahu ini orang nggak bersalah? Dari mana dia bisa tahu kalau ini orang ini Allah? Dan bagaimana dia bisa tahu orang ini akan datang sebagai raja di kemudian hari? Artinya apa? Dia tahu Yesus akan pergi, dia tahu dia akan kembali lagi. Belajar di mana? Dalam hidupnya berbuat jahat. Bukti kalau kita bisa berkata tentang Kristus, tentang kebenaran, tentang insafan dosa, dan tentang penghakiman yang akan datang. Ada roh di dalam hidup kita. Amin. Kita yang berkata-kata. Menurut tadi Matius 10 dikatakan, bukan kamu yang berkata-kata, tapi roh Bapamu yang berkata-kata. Betul? Iya. Gimana? 10 Matius, catat. Pak Henry, saya mau tanya, itu kan dia kan penjahat, Pak, kan? Sementara itu kan dibilang ada ayatnya, Tuhan itu hanya dekat dengan orang yang hidupnya suci, gitu kan? Sementara ini kan penjahat. Sebentar. Kok bisa ada? Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Tuh, dibuktikan. Tuhan apa? Tuhan apa, Ibu? Tuhan hanya dekat sama orang yang suci. Mana ayatnya? Kasih tahu saya. Coba. Orang benar mungkin ya dimaksud, bukan orang suci. Orang dekat dengan orang benar, betul. Tapi jangan salah. Yesus dalam pelayanan dia 3,5 tahun hidupnya sama orang-orang nggak benar. Tuhan dekat sama orang-orang nggak benar supaya apa? Ini yang akan kita bicarakan mengenai dilempar kepada iblis, diserahkan kepada iblis. Kita bandingkan iblis dengan Yesus nanti. Ya. Iya.
Karena ngomongnya sedikit, nggak banyak. Supaya kita ngerti. Kenapa diserahkan kepada iblis? Apa sih artinya? Kenapa kita orang Kristen menyerahkan saudara kita kepada iblis? Ngapain? Banyak orang nggak ngerti. Sudah di warning sama Petrus 2000 tahun yang lalu. Jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan arti. Nah, tadi jelas ya. Tadi ada sedikit Iya. intermezzo ya. Intermezzo yang nggak ada nggak ada persiapan sedikit pun. Tapi nggak apa-apa. Selama bisa dijawab, saya jawab ya. Wah, sorry, bukan saya. Tuhan yang jawab. Saya nggak tahu apa-apa. Ya, bukan saya nyombongin diri apa, so rendah diri, bukan. Karena saya sadar saya nggak tahu beneran. Saya tadi barusan bisa ngomong itu juga saya nggak ngerti kenapa. Itu aja yang gampang. Iya, iya. Ya udah jelas ya semuanya. Iya, Pak. Masuk ke topik kita hari ini ada di dalam satu berapa, Bu? 1 Korintus. Korintus. Korintus berapa? 14 ya kalau nggak salah ya. Kok ada di mana, Bu, ayatnya, Bu? Tadi saya lupa. Tunggu. 5, 1 Korintus 5. 1 Korintus 5. Tunggu. Ini agak lelet ini. Nggak apa-apa, 1 Korintus 5 nih. Ya, judulnya dosa dalam jemaat dikatakan di sini. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, betul? Iya, betul. Ini maksudnya apa? Ini paling sulit memang. Jadi kalau kita mau mengartikan ini, mintalah tolong kepada Roh Kudus, biar Roh Kudus yang berkata-kata, bukan kita, bukan opini manusia, tapi manusia. Harus kita baca dengan baik. Apa arti atau maksud diserahkan kepada iblis? Kita harus baca seluruh konteksnya dengan benar. Ya. Iya, betul. Kita baca pelan-pelan. Ada berapa di sini? Ada 13 ayat ya. 13 saya yang baca, nggak usah pusing. Kalau saya baca, kasih tahu saya, Pak, Bapak baca, saya tetap nggak ngerti. Kasih tahu saya, jujur aja, Pak, Bapak baca pun, saya tetap nggak ngerti maksudnya apa. Ya, kasih tahu saya. Iya, Pak. Ya, saya ngomong pelan-pelan. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani aku hadir. Aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak berragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku, telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukan dengan semua orang cabul pada umumnya di dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah
supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu, dan dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi oleh Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Ngerti nggak? Agak susah sih memang Hmm? bahasanya ini. Saya akan simplifikasi ceritanya. Iya. Saya Paulus nih. Ya. Beginilah cara saya, kita harus jadi Paulus. Paulusnya ternyata orang yang gedenya di Pasar Senen. Bahasanya bahasa pasar. Jadi, maafkan saya pakai bahasa pasar supaya kita semua ngerti bahasanya. Ya. Saya karena gedenya di Pasar Senen dulu. Jadi saya pakai Iya, bahasa Pak. pasar supaya kita semua ngerti. Saya nih Paulus, misalnya. Iya. Saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu sekalian. Saya dengar nih, ternyata di gereja kita nih, ya, di gereja kita, tersebar kabar, ada orang tidur sama istri bapaknya, alias kawin sama ibunya sendiri. Atau bukan ibunya, kawin sama istri bapaknya. Bapaknya punya istri, dikawinin juga sama dia. Ya, kacau bener gereja kita nih. Ya, Kacau. kacau gereja kita. Ya, Itu lumayan, Pak. Hah? Mungkin ya dapat apa gitu sehingga mereka mau nikahin gitu. Sebentar. Terus yang saya dengar lagi nih, ini ceritanya saya nulis surat misalnya ibu gereja nih, ibu Yarika gerejanya nih, ibu gereja Korintus, saya tulis surat ke ibu, Bu, saya dengar nih udah tersiar kabar di mana-mana ibu punya gereja ada orang yang menikahi istri bapaknya. Waduh, itu gimana, Bu? Terus yang saya dengar lagi dan tersiar kabar di seluruh antero bumi bahwa ibu dengan bangganya apa bilangnya tadi, Bu, memberkati juga. Bahkan mengiyakan. Ya sudah nggak apa-apa. Diterima di tengah jemaat. Luar biasa bener nih. Terus saya tulis lagi. Ibu seharusnya nangis. Ibu seharusnya tuh menjauhkan orang ini dari jemaat ibu. Nggak bener, Bu. Ya. Kira-kira gitu bahasanya. Ya. Ibu tuh harusnya menangis, sedih. Kenapa kok ada jemaat saya yang begini? Dan seharusnya sebagai orang yang dikasihi Tuhan, dia harusnya dikeluarkan dari jemaat. Itu maksudnya Paulus kan? Oh. Dikeluarin Iya. jemaatnya. Harusnya gitu kata si Paulus. Kata Paulus nih, saya nih, kan saya tulis. Walaupun saya nggak ada di tempat ibu, nggak ada di gereja sana, tapi kan saya sering Iya. ke sana. Anggap saya ada di sana. Jadi banyak orang berpikir, lihat tuh roh. Ini kan jadi aneh. Kalau kita baca pakai roh nih ya, pakai roh ya. Lihat. Bila mana kita berkumpul dalam roh, bila mana kita berkumpul, artinya apa? Roh saya keluar, rohnya ibu keluar, rohnya Pak Anfal keluar, rohnya Ibu Ilinda keluar, Ibu Marta keluar, rohnya semua ngumpul. Gitu. Bukan. Iya, bagaimana? Bukan begitu. Maksudnya pada saat ibu-ibu, bapak-bapak ngumpul, kan saya nggak ada. Kumpul Iya. dalam persekutuan. Tapi walaupun sayanya nggak ada, ibu merasa ada Pak Hendrik di sini. Kenapa? Pengajaran Pak Hendrik ada di sini. Atau pengajaran si Paulus ada di sana. Secara rohani. Jadi yang membangun jemaat di sini adalah Paulus di Korintus. Lalu ditunjuk Ibu Erika sebagai pemimpin di sana misalnya. Tapi pengajaran terus diajarkan. Jadi artinya walaupun tidak ada orangnya, tapi pengajarannya ada di sana. Betul? Haleluya. Ngerti? Ngerti ya? Iya, Pak. Jadi mari Iya. kita berdoa, kita kumpul sama-sama, kita mau memutuskan sesuatu.
Tapi Pak Paulus nggak ada di sini. Walaupun dia nggak ada, kita ngerti maunya dia. Betul? Contoh, Sekretariat Negara Republik Indonesia. Ibu siapa tuh? Yang kalau Presiden Jokowi mau konferensi di suatu negara, dia terbang duluan. Dia periksa dulu, screening gedungnya, lalu tempat ini di mana, lalu si presiden duduknya di mana, si presiden nanti dia ceramahnya di mana, lalu presiden tinggalnya di mana, lalu protokolnya di mana. Itu juga tahu presiden maunya apa, betul? Betul nggak? Iya betul. Kira-kira begitu. Ibu Retno Marsudi. Ya, kira-kira gitu. Dia udah tahu, padahal presidennya nggak ada di sana, tapi dia tahu presidennya mau apa, karena protokolnya ada di kepala dia. Sama Ibu Erika, protokolnya si Paulus ada di kepala dia. Kamu kan udah saya kasih tahu, pelajar. Di kitab zaman dulu, dari zamannya Musa, ada orang jahat model begini harus dikeluarkan di tengah-tengah bangsamu, betul? Bahkan zaman dulu ditimpukin batu sampai mati, betul? Tapi Paulus tidak memakai hukumnya Taurat yang model begini yang dibuat Musa, Iya. tapi caranya sama. Yang satu zaman dulu ditimpukin batu sampai mati, zamannya Paulus, kamu keluarkan saja. Keluarkan saja. Saya, kata Paulus, kalau saya ada di situ, langsung, nggak perlu ibu, kamu jangan kembali lagi ya. Diusir, dikeluarkan, maaf loh, kamu harus keluar dari tempat ini. Bukan saya menolak kamu, saya menolak perbuatan kamu. Saya menolak perbuatan kamu, karena kamu menikahi istri ayahmu. Ya, kamu keluar, perbaiki dirimu. Maksudnya begitu. Iya. Keluar dari persekutuan Tuhan. Keluar dari persekutuan Tuhan, ya, ini keluar dari persekutuan Tuhan, masuk dalam dominion. Jadi istilahnya dominion itu apa ya? Area. Ini areanya Tuhan. Tidak boleh ada satupun yang merusak. Ini Paulus punya pikiran tuh sama yang terjadi di perjanjian lama. Dan sama apa yang Yesus katakan. Ya, kamu harus jadi terang dunia. Kalau terang, lampunya mati. Ya nggak bisa jadi terang. Sama, ini lampu. Kalau satu titik, lampu itu nggak bisa terang. Karena ada titik gelap. Kalau dia terang semua, bagus. Titik ini harus dibuang. Paulus ngerti itu. Jadi persekutuan yang suci ini, yang suci, dikatakan yang suci, yang kudus, Iya. jangan ada satu yang tidak suci, yang tidak kudus. Ini harus dikeluarkan. Supaya yang kudus tetap Oh kudus. begitu. Tetap kudus. Jadi dominion. Ada dominion namanya dominion kudus. Ada dominion namanya di luar kudus. Yaitu dominionnya si setan. Areanya si setan. Itu maksudnya. Bukan berarti, jadi bukan berarti kamu saya usir, bukan. Kamu harus keluar dari persekutuan ini. Karena persekutuan ini adalah persekutuan kudus. Kamu belum kudus. Kekudusan kamu sudah kamu langgar. Makanya dalam nama Yesus dikatakan, aku serahkan kamu kepada dominionnya iblis. Kamu kuserahkan kepada iblis. Kenapa? Karena kamu belong to them. Kamu apa tuh belong tuh apa ya? Milik. Kamu miliknya sana, bukan milik sini. Maka aku serahkan kepada dia. Nah. Itu kata Paulus. Kalau saya sudah saya lakukan itu, kata Paulus dalam suratnya. Makanya dipakai roti tak beragi. Adonan, sebelum bikin roti, adonan, kalau raginya basi, adonannya basi semua. Maka dari itu, ragi yang basi, buang. Ganti ragi yang baru. Sehingga murni adonannya. Terus murni, terus bagus. Dia pakai itu. Kenapa dia pakai itu? Kenapa dia nggak pakai nasi goreng? Kenapa dia nggak pakai kopi sama ini lontong sayur? Karena zaman dulu makanya roti tak beragi. Kalau Paulus hidup zaman sekarang, dia nggak akan ngomong roti tak beragi. Apa yang dia ngomong? Kalau orang Indonesia, gini, ada dulu saya waktu kuliah di Indonesia,
ada seorang profesor, seorang Iya. kapten angkatan apa gitu, dia orang Kristen, dia cerita, kalau zaman dulu orang Timur Tengah itu kalau apa namanya perjamuan kudus pakai roti dan anggur. Kalau kita orang Iya. Indonesia zaman sekarang, karena kita bukan kultur kita, bukan tradisi kita, kita pakai kopi dan pisang goreng. Boleh nggak? Ya boleh. Itu istilahnya. Jadi kalau bikin pisang goreng, pisangnya basi, pisangnya dibuang. Ganti yang baru, sehingga pisangnya enak, betul? Sama. Apapun bendanya, yang nggak bagus itu harus dibuang. Supaya yang bagus itu tetap terjaga. Demikian pula dengan adonan roti. Maksudnya Paulus begitu, dia cerita itu. Tapi dalam nama Yesus Kristus kita serahkan dia kepada iblis. Dominionnya iblis. Areanya dia. Loh, apa hubungannya dengan ini? Nih. Sehingga binasa tubuhnya, tapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ini rohnya ini hati-hati. Ya. Tuh Pak, ada roh Pak. Ntar dulu. Ada bahasa Indonesia yang bagus ternyata di sini. Saya tadi cek, dia bilang apa? Oh, ini. Nah, ini lihat ya. Ini ada terjemahan bagus nih. Artinya apa nih? FAYH. FAYH itu apa ya? Firman Allah yang apa? Firman Allah yang hidup ya. Ya. Adakanlah rapat jemaat ya. Kuasa Tuhan Yesus akan menyertai saudara dalam pertemuan itu dan saya juga akan hadir itu dalam roh. Artinya bukan dalam roh, artinya pemikiran saya kamu sudah tahu lah kamu maunya saya apa. Kalau kamu bilang harus dikeluarkan dari jemaat, saya setuju. Itu maksudnya. Singkirkanlah orang itu dari persekutuan, tuh disebut, dan serahkan dia kepada iblis, serahkan kepada dominannya iblis. Itu akan mengajarinya untuk tidak lagi mengikuti tabiat lama yang berdosa. Jadi maksudnya apa dia dikeluarin dari grup itu gitu. Jadi dia gini loh. Ini kita bicara jemaat artinya orang ini sudah mengenal Tuhan belum? Sudah. Sudah. Jadi dia sudah mengenal Tuhan tapi hidupnya ini nggak benar, tidak kudus, betul? Iya. Dia harus keluar dari sesuatu yang kudus, ya, ditaruh di dominannya iblis. Sebagai orang yang percaya Tuhan, dia harus belajar. Tanggung jawab sendiri. Dia mau masuk lagi nggak ke dalam dominion kudus? Jadi dia belajar supaya dia terus menginsafkan diri. Karena dia udah masuk dalam dominionnya yang tidak kudus. Jadi dia belajar untuk menguduskan diri. Di sini disebut orang. Lihat bahasanya. Ya. Singkirkan orang itu. Perempuannya mana? Kan dikatakan di sini. Ya. Katanya saudara, jemaat dalam saudara, ada saudara yang hidup saudara. Dikatakan saudara. Saudara berarti ini orang Kristen. Orang yang mengenal Tuhan Yesus sudah hidup dalam dosa. Iya. Saudara yang hidup dalam dosa dengan istri ayahnya. Pertanyaannya, mana istri ayahnya? Kenapa dibicarakan? Kenapa yang dikeluarkan saudara itu? Istrinya mana? Istri ayahnya yang hidup dengan istri ayahnya mana? Kok nggak disebut? Jadi kalau kita membaca firman Tuhan itu, kita yang diberikan pola pikir harus jelas. Ceritanya harus jelas. Detail-detailnya harus kita lihat. Sehingga kita mengerti seluruh jalan ceritanya. Jangan asal-asalan. Beginilah, begitulah. Mengartikan begini, opini begini, opini. Jangan. Karena sudah di warning sama Petrus. Tulisan Paulus itu nggak gampang. Sudah di warning. Dan warningnya Petrus dikatakan, orang yang tidak paham dan tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasan sendiri. Pertanyaannya adalah, tulisan Paulus yang salah atau yang bacanya salah? Halo? Ya.
Ibu Berarti yang Erika, salah pembacanya atau penulisnya? Penulisnya, pembacanya. penulisnya tulis suratnya terlalu sulit. Kalau penulisnya tulisannya sulit, belajar baik-baik supaya kita bisa mengartikannya dengan benar. Ibu Pendeta Erika jago bikin cucur, bikin kue cucur. Orang-orang bikin kue cucur, bikin buku cuma 10 halaman. Ibu bisa bikin 100 halaman untuk bikin kue cucur. Sulit banget. Bikin cucur-cucur susah amat. Jadi kita harus ngerti dulu nih maksudnya apa bikin kue cucur. Ternyata detailnya banyak. Bukan sembarangan beli tepung nih, tepung jepret-jeprut jadi. Enggak, tepungnya dipilih. Yang pertama milik mereknya, kedua kita timbang, lalu alusnya, bahannya terbuat dari apa, gandumnya apa, pohonnya apa, lalu maksudnya ditanam di mana, di daerah mana, bagaimana daerah itu bagus atau enggak, pegunungan atau bukan, lalu udaranya banyak polusi atau enggak. Jadi orang bikin 10 halaman, ibu bisa bikin 100 halaman. Karena sulit. Betul? Iya betul. Kira-kira begitu penulisan Paulus. Maka saya bilang, Paulus bukan orang goblok, dia orang jenius. Untuk mengerti penulisan Paulus, 13 buku nggak main-main loh, dia punya tulisan. Untuk mengerti tulisan Paulus, kita harus jadi Paulus. Kita harus berpikir secara Paulus. Bagaimana kok carinya? Pak, caranya gimana berpikir tentang Paulus? Ya baca 13-13-nya. Karena 13 bukunya, semuanya connect. Dia ada ini, tips-tipsnya yang di dalam setiap buku ada. Dari situ kita bisa mengerti. Ternyata pola pikirnya begini. Ternyata pola pikirnya begini. Bagaimana dia berpikir tentang roh, bahasa roh dikatakan. Bagaimana dia berpikir tentang keselamatan oleh iman. Ternyata bukan hanya iman saja, tapi perbuatan pun ikutan. Tapi orang nggak ngerti, maunya keselamatan hanya iman saja. Padahal Paulus mengajarkan, iman tanpa perbuatan baik, konyol. Ada ayatnya. Kamu sudah beriman, kamu harus berbuat baik. Itu perbuatan. Sama seperti Yakobus. Apakah mereka bertentangan? No. Saling mengisi. Alkitab itu seperti network. Saya ini orang network. Saya ini orang bikin network komputer. Network satu putus, berantakan semuanya. Alkitab itu network. Di mana ada di sini, di sana juga ada. Di sini ada, di sana juga ada. Di sini ada. Semua seperti otak kita kemana-mana. Otak kita ada satu garis saja yang tipis putus. Tos. Ileran. Kemana-mana ileran. Nah itu. Kayak gitu. Kembali lagi. Jadi, saudara hidup dengan istri, nggak disebut istri mana. Ini detail yang harus kita perhatikan. Nggak disebut. Kita minggu lalu belajar tentang apa? Tulisan di tanah, betul? Iya betul. Pertanyaannya, kalau orang kedapatan berzina, menurut buku Imamat, siapa yang harus disodorkan kepada imam? Dua-duanya. Laki-laki dan perempuan itu harus dibawa ke pengadilan. Sedangkan ini satu doang. Jadi ada satu jemaat yang harus ditegur. Jadi kemungkinan besar. Nah, ini opini. Saya katakan opini. Kenapa? Karena tidak ditulis. Tapi opini yang benar harus sesuai dengan cerita. Kesatu, istrinya meninggalkan dia, bertobat. Dia nggak mau lagi melakukan itu. Ada pertobatan di sana. Dan ditinggalkan. Nah, tinggal dia sendiri. Dan dia sendiri ini sudah bertobat belum? Kedua, dia masih hidup dengan istri ayahnya. Ya, dia masih hidup. Tapi dia belum mau bertobat. Itu opini. Tapi dia nggak bilang nikah, tapi hidup dengan istri ayah. Jadi gimana? Si bapaknya punya istri, masih sama-sama. Ini bicara soal perjinahan. Setuju? Iya. Perjinahan antara ibu apa bilangnya ya? Bapaknya punya istri itu apa? Istilahnya ibunya sendiri loh kalau bilang. Atau ibu tiri lah ya. Mungkin anggaplah ibu tiri lah. Jadi, Ibu tiri ya. Dengan ibu tirinya gitu loh. Jadi bapaknya pakai, anaknya juga ikutan pakai. Terjadi nggak zaman sekarang? Iya banyak. Banyak.
Jangan pikir, oh itu zaman dulu Pak, 2000 tahun yang lalu. Sampai detik hari ini terjadi. Ya. Jadi, Paulus mengatakan, ini sesuatu yang kudus, jemaat kamu yang saya bangun ini, kamu jemaat kudus. Kamu dengan sombongnya bilang, jangan Pak, biar aja di sini, biar dia ikut kekudusan dengan kita, biar dia naik Pak. Enggak. Roti yang adonannya bagus, kasih ragi yang jelek satu, hancur rotinya semua, dia bilang. Maksudnya itu. Ya betul. Nah, cuma begini Pak. Ya kalau kita misalnya keluarin orang itu, banyak yang ngomong, oh nggak punya kasih leadernya Betul. gitu kan. Betul. Itu baru saya baru mau ngomong. Oh, dia kok nggak punya kasih dong. Iya. Paulus tidak mengatakan itu. Paulus mengatakan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah kasih, kamu, kan dikatakan, kamu harus baik-baik ngomongnya. Kamu harus, apa bilangnya? Jangan di sini dulu. Kamu harus keluar dari persekutuan ini. Kalau kita taruh itu orang di persekutuan kita, maka yang lain akan ikut. Jadi rusak Oh, adonan. Dan itu begitu. terjadi. Dan lo kan terbukti, Bu. Iya. Terbukti sampai detik hari ini ada. Ada. Betul? Iya betul. Menular, Pak. Menular ya, Pak. Menular. Kalau Jadi, tidak dikeluarkan kalau menular. kita dibilang, kalau kita melakukan itu, wah kamu melakukan hukum Tauratnya Musa dong, berarti kamu orang kadrun dong. Mendingan saya jadi orang kadrun. Supaya apa? Supaya yang kayak begini tidak ada lagi di dunia ini. Apa yang terjadi dengan Amerika? Amerika orang negara pertama yang menyetujui adanya hukum LGBT. Minoritas, ragi yang kecil. Bukannya nggak boleh, tapi diterima masyarakat. Oh, kamu nggak boleh begini. Mereka kan juga manusia, ya. Bahkan gereja terbesar di Amerika, Presbyterian Church, menerima perkawinan LGBT. Konyol. Bagaimana nggak Iya. berkembang? Dari situ berkembang ke seluruh dunia. Hati-hati yang punya anak zaman sekarang. Ingat, punya anak, ya. Target mereka anak-anak. Mereka punya lagu. Lagu nasional di seluruh dunia. Target, mereka menargetkan anak-anak. We will come to your kids. Suatu hari nanti anak kita bilang, "Ma, saya bukan laki-laki, saya perempuan." Yang perempuan, "Ma, saya bukan perempuan, saya laki-laki." Dia mau ngomong apa? Nanti bilang apa? "Oh, saya bukan perempuan, saya bukan laki-laki, saya X." Dilindungi pemerintah. Ada undang-undangnya. Kalau kita bilang enggak, kita masuk penjara. Orang tua masuk penjara. Konyol. Ragi yang rusak. Kalau kita ikutin hukumnya Tuhan, anggap hukum kadrun. Negaranya beres. Negaranya takut sama Tuhan. Ya memang tidak gampang sih Pak. Ya karena memang ya Kita jangan bilang gampang atau nggak gampang. Orang ini bukan nggak ada kasih kita. Tapi kita lebih banyak kasihnya kepada yang sudah kudus ini. Yang satu ini dikeluarkan. Supaya dia bertobat. Dia diberikan kepada iblis. Dominionnya iblis. Areanya iblis. Ini kan areanya iblis. Orang-orang yang tidak menguduskan diri, itu orang-orang yang ada di luar kekudusan. Nanti ada pertanyaan, bagaimana kita hidup kudus, Pak? Emang nggak bisa kita hidup kudus? Bisa nggak kita hidup kudus? Bisa. Bisa. Bukan masalah bisa, Pak. Mau atau enggak? Bisa nggak kita kaya? Bisa nggak kita kaya? bisa. 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 Caranya? Bekerja baik. Kerja dan nabung, yang gampang. Apa saya nggak bisa kerja, Pak? Berarti lu nggak bisa kaya, yang gampang aja gitu. Gitu. Saya bisa kaya, bisa. Tapi saya nggak mau kerja. Jadi berarti lu nggak bisa kaya. Kamu Ini bisa yang kudus nggak? ayat 2, Pak. Pak Hendrik, ayat kedua itu kok bilang sekalipun demikian kamu sombong. Kok
dibilang Sombong. sombong. Dia sombong rohani. Disebut sombong rohani karena apa? Karena yang tadi Ibu katakan, oh ini kan kita kan orang Kristen. Kita harus mengasihi dia. Walaupun dia sudah punya Iya. bertidur sama-sama sama bapaknya dengan satu perempuan. Iya, iya. Konyol. Konyol. Jadi banyak yang disalahkan seakan-akan ya. Ya, konyol. Karena Kita lihat. Ya. Ini FHYH. Apalagi ya? Pakai bahasa yang coba masa kini. Ya. Kan? Ada satu tadi saya lihat apa ya? Nah ini. Ya. Dikatakan menyerahkan orang itu kepada setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dengan kuasanya. Kita berharap agar melalui serangan iblis, nalurinya yang berdosa dihancurkan. Artinya apa? Dia sudah kenal Kristus. Cuman saja dia hidupnya masih daging gitu istilahnya. Kita berharap dalam nama Yesus Kristus supaya dia dia kan dapat serangan iblis, betul nggak? Dia harus berzina dengan bapaknya punya istri, betul nggak? Ini serangan si iblis. Dia mendapat serangan si iblis bahwa dia harus hidup berzina. Serangan daging. Nalurinya, hatinya, Roma 2, 14-15, hatinya mengatakan jangan terus. Tapi kalau sampai dia dalam hidupnya masih begitu, apakah jiwanya akan diselamatkan? Enggak. Tadi kan bilang rohnya. Di sini disebut jiwa. Bagus sekali kalimat ini. Jiwanya. Apakah jiwanya akan selamat? No. Bukan berarti kalau kita serahkan kepada iblis, dia bisa selamat. Bukan. Artinya dikatakan berharap agar melalui serangan iblis, nalurinya yang berdosa dihancurkan. Jadi serangan ini dia belajar bertekun untuk kembali kudus. Bisa masuk lagi dalam persekutuan yang kudus. Iya. Ngerti ya? Jangan sampai salah. Iya, Pak. Nah, lalu dia ngomong begini. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu. Nah ini nyambung konteksnya dengan kalimat di atas. Supaya kamu jangan bergaul dengan orang cabul. Paulus bilang, surat saya nulis kamu jangan bergaul sama orang cabul. Maksud saya, yang dia bilang, maksud saya bukan dengan semua orang cabul pada umumnya. Artinya apa? Semua seluruh dunia orang cabul, kamu jangan bergaul. Bahkan bukan orang cabul doang yang ditulis apa? Orang kikir, penipu, penyembah berhala, kamu jangan bergaul sama semua orang. Ya kalau kita nggak bergaul sama orang kayak gitu, mendingan udah mati. Dia bilang, karena kamu harus meninggalkan dunia ini, mendingan mati. Mendingan lu mati aja. Kalau di dunia, kan di dunia ini banyak tukang penyembah berhala, kikir, penipu, penjinak, segala macam banyak. Kalau kita nggak mau bergaul dengan mereka, mendingan lu mati, katanya si Paulus. Ini maksudnya. Bacanya. Itu kan gampang, bahasanya nggak perlu ditafsir ana ono, ine ono, nggak perlu. Tapi dibilang, yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang bagaimana? Yang menyebut dirinya saudara. Artinya orang Kristen. Orang Kristen yang cabul, yang kikir, punya berhala, fitnah, mabuk, nipu, dan sebagainya. Dia bicara kepada saudara. Kalau kita tahu ada saudara kita yang cabul, penyembah berhala, jangan bergaul. Bahkan makan semeja pun jangan. Artinya apa? Kedekatan hubungan pribadi pun jangan. Kenapa? Balik lagi kepada yang dikatakan ragi. Ada satu ragi akan merusak kekudusan kita. Itu maksudnya. Ya betul tuh Pak, Diserahkan betul kepada sekali. iblis. Diserahkan kepada dominionnya iblis. Karena apa? Karena kamu dominionnya kudus di sini. Nggak bisa yang nggak kudus alias iblis itu ada di sini. Dia harus keluar. Harus masuk. Kamu harus di sana. Kerajaan kamu di sana. Belajar bertobat. Dengan nama Yesus Kristus kita berharap. Karena apa? Karena dia sudah mengerti siapa Kristus. Karena dia saudara dikatakan. Nggak perlu kita khotbahin begini. Ayolah kita terima supaya dia bisa. Ada orang bilang kamu ke gereja deh begini. Jangan. Orang udah punya salah begini jangan bilang begini. Belajar bertobat begitu aja. Lu udah ngerti kok. You pernah menerima Kristus? Bagaimana cara mula-mulanya menerima Kristus? Pertobatan. Betul? Ya. Lalu ada kata-kata, berarti menghakimi dong. Orang dikeluarkan.
Yesus mengatakan dalam Matius 7 mengatakan, janganlah kamu menghakimi, supaya kamu jangan dihakimi. Apakah Paulus menghakimi? Ya, dia hakim. Kenapa? Dia bilang di paling bawah. Dia tahu, pasti ada orang tanya. Kan Yesus ngajarin jangan menghakimi. Betul. Dia bilang apa? Sebab dengan mewenang, apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Tuh kalimatnya. Saya punya wewenang apa menghakimi orang? Maksudnya orang yang cabul, jahat, yang di luar jemaat. Berarti bukan orang Kristen. Janganlah kamu menghakimi, kata Yesus. Menghakimi apa? Orang di luar jemaat. Dia ngerti. Itu bukan hak saya. Haknya siapa? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Kita menghakimi orang yang ada di dalam jemaat. Mereka yang berada di luar jemaat itu miliknya Tuhan. Tuhan yang hakimi. Maka Tuhan bilang jangan menghakimi orang sembarangan. Miliknya Tuhan. Tapi sudah di dalam jemaat, sudah di dalam persekutuan yang kudus, usirlah orang yang melakukan kejahatan di tengah-tengah kamu. Oke. Iya, ya. Ya, tapi seandainya nih, Pak Hendrik, itu yang buat salah misalnya pimpinannya bagaimana tuh kalau kayak begitu? Kan bubar deh grup itu. Ini pertanyaan ya. Seharusnya bisa dijawab oleh pemimpin, oleh jemaat, bukan oleh pemimpin. Saya seorang koki bikin nasi goreng. Lalu di sini ada 6 orang datang ke saya belajar bikin nasi goreng. Lalu saya bilang, Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar nasi goreng hari ini. Pertama-tama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah beli bibit beras. Iya, betul, beras. Beli bibit beras. Nanti Bapak Ibu bilang, bibit beras. Saya mau belajar bikin nasi goreng, Pak. Bukan cara bibit beras. Pilih bibit beras yang bagus, lalu kita tanam. Mau nunggu berapa lama bikin nasi goreng? Tapi benar kan jalannya? Benar. Sesudah Bapak Ibu memilih bibit beras, Bapak tanam, ya, sejumlah Bapak yang atau Ibu yang mau makan sepiring, bikin bibit beras untuk sepiring. Sesudah jadi, Bapak tanam, 6 bulan kemudian tumbuh beras. Sesudah tumbuh beras, dilihat dulu, diayak dulu. Setelah diayak, dilihat mana yang bagus, mana yang jelek, dipisahin dulu katanya. Kedengarannya bagus. Anggaplah nih semua kita bodoh semua. Ada orang ngajarin begitu. Ya udah ikutin. Mau makan nasi gorengnya nunggu 6 bulan. Tanam dulu katanya. Oke. Udah dipilih yang bagus. Kita jual, ada yang mau beli nggak? Kan udah mulai nggak bener. Ini kita mau masak nasi goreng apa jualan beras? Nanti setelah dijual ada sisanya. Baru kita tanam. Baru kita simpan untuk bikin nasi goreng. Lalu setelah kita simpan, kita lihat dalam waktu 2 hari dia tumbuh kutu-kutu nggak? Tumbuh ini nggak? Jamuran nggak? Oh nggak, baru kita bikin. Kalau jamuran kita buang, bikin lagi dari mula. Kan nggak bener. Mau bikin nasi goreng nunggu 6 bulan, muter-muter ke sini ke sana ke sana. Bulan masuk. Bagaimana motong sayur, gimana potong telur. Nanti jangan-jangan telurnya kita pilih dulu. Beli ayam dulu. Nanti ayamnya jadi bertelur dulu. Aduh. Bikin nasi goreng 10 tahun kemudian baru jadi nasi gorengnya. Itu kalau jadi nasi goreng, ujung-ujungnya yang jadinya apa? Kue cucur. Kan konyol. Nah, itu. Nah, kalau sudah ada chef model begini, Bapak Ibu sekalian mau ikutin? Ada? Tidak. Nggak ada. Tinggal. Kan gitu gampang. Nah, kalau ada pemimpin model begitu yang kita tahu, jemaah tahu ini salah, dan kita masih nongkrong di sono, yang salah pendetanya atau jemaatnya yang salah? Halo? Halo? Jawab. Yang salah pendetanya atau jemaatnya? Udah tahu pendetanya salah, pemimpinnya salah, masih mau datang. Yang salah siapa? Pembelinya yang salah. Jemaatnya yang salah, susah-susah amat.
Jadi zaman sekarang ada yang bilang begini, wah kalau nanti kita usir dia bisa, kalau zaman dulu Korintus kemungkinan besar gereja cuma satu, kalau jadi dikeluarkan ya udah dia nggak bisa kemana-mana. Tapi zaman sekarang gereja di mana-mana, lu keluarkan satu dia pindah gereja lain, betul? Betul, Gimana betul tuh? Pak. Nah itu gimana tuh Pak? Gimana tuh? Kalau kayak begitu. Pertanyaannya, what is your business? Apa urusan kamu? Urusan kita apa? Misalnya saya ini seorang pendeta gereja, kita tahu anak buah saya begini, saya keluarkan, lalu dia pindah ke gereja, ya sudah, itu urusan gereja sana nanti sampai ketahuan. Kalau gereja itu nggak mau apa namanya, nggak mau keluarkan orang itu, ada apa dengan orang itu? Ternyata orang ini pemilik pabrik, ngirim duit ke gereja yang banyak. Jadi dia tidur sama bapaknya punya istri ya nggak apa-apa lah, yang penting duitnya kirim ke kita terus. Satu gereja kekudusannya hancur kalau ketemu orang kayak begini. Nah itu Saya, bagaimana tuh Pak? ya kau gimana? Maka saya bilang, it's not your business. Kalau kita sudah punya kepemikiran yang benar tentang Tuhan, tentang Kristus, bahwa Tuhan tidak bisa dibuat main, stick with the rule. Oke, Tuhan, amin. terserah dia penyumbang dana terbesar, I don't care. Kenapa? Kisah Para Rasul 2. Tuhan yang menaruh orang. Amin. Ini yang gereja-gereja nggak pernah belajar. Pernah mau belajar Pak, apa? Nggak pernah baca. Ya takut. Ya Ya, takut kali. tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Yang tambahin Tuhan. Kalau kita sudah berani bikin gereja, banyak orang tuh berlomba-lomba bikin gereja. Saya juga bingung kenapa untungnya. Lu enaknya apa sih punya gereja? Hebatnya apa sih? Wah, saya punya gereja 20. Saya sudah menanam gereja di sana, church planting sana, church planting sini, church planting sana, church planting sini, lalu bikin buku, tulisannya apa? Wah, Hendrik Boon, BABSMEA, bla 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 bla. Sekolahnya begini. Dia melakukan church planting dari Sabang sampai Merauke, total gereja 200, begini. Perjalanan hidup dia begini. Wah, bagaimana dia begini. Tuhannya nggak ada. Yang ada saya, semua saya. Udah gitu church planting, misalnya saya taruh di Irian. Wah, orang cuma pakai koteka, saya bikin gereja. Wah, orang semua datang ke gereja. Saya pilih satu jemaat yang bisa jadi pemimpin. Kamu jadi pemimpin sini ya. Nanti saya pulang. Udah, ditinggal. Jadi apa? Jemaat prematur. Ngerti juga enggak, cuma dikuatbahin, selesai. Oke, iya, udah. Belajar sendiri jadi pemimpin. Belajar sendiri firman Tuhan. Asal-asalan, nggak ada yang bimbing. Nggak heran Papua populasinya hampir semua sekarang pindah ke seberang. Katanya timur itulah basis Kristen. Ntar dulu bro, basis Kristen dari langit. Lihat statistik, jangan sembarang ngomong. Papua sekarang semuanya sudah hijau. Kenapa? Karena semua bayi prematur tinggal. Bangga lagi church planting. Kita harus berguna di suatu tempat. Tuhan tetapkan kita di suatu tempat, bergunalah di sana. Sampai satu gereja ngerti tentang firman Tuhan. Dan gereja itu yang keluar, bukannya pemimpin yang keluar. Gereja itu orangnya di get out, cari murid. Di mana ayatnya? Masih ingat? Di Matius Makanya baca jangan 28 ya. iya. Makanya baca mesti benar. Supaya apa? Supaya kok 24, 28. Supaya apa? Supaya benar bacanya. Saya ngajarin baca yang benar, bukan ngertiin, baca yang benar. Karena itu pergi, jadikan semua bangsa muridku, bukan gerejaku. Bukan church planting, tapi murid. Kalau kita ditaruh satu tempat untuk mengajar, ajar sampai bisa semua, udah bisa semua. Ngapain lu di sini? Pergi, bikin satu tempat, ngajarin orang sampai pintar. Pergi satu tempat. Yesus begitu. 12 murid, jadi jutaan orang, jadi miliaran orang. Karena ditaruh satu tempat, dia diam di sana, dia ngajarin. Lalu dia utus satu orang, diutus berapa orang yang mengerti
benar-benar sudah jadi guru, utus ini, utus sana. Ya diam situ sampai dia mati. Bukannya chest planting sana sini. Chest planting dengan bangganya punya 200. Padahal Cuma itu seminar yang top, Pak, yang mendatangkan banyak orang tuh. kenapa? Church planting. Church planting itu apa ya? Seminar yang mendatangkan banyak orang. Hamba-hamba Tuhan berkumpul gitu kan. Belajar. Kok Church belajar? planting gitu. Chest planting itu bukan belajar. Chest planting itu sama juga buka toko. Saya ngomong apa adanya, saya mah nggak takut. Mau Bapak ngomong sembarangan, buktiin pada saya kalau lu datang, kalau chest planting itu bukan urusannya dengan persembahan. Buktiin sama saya. Bikin per chest planting nggak pakai persembahan. Baru saya angkat 2 jempol. Nanti mereka makan apa? Nanti mereka gimana gedung yang bayar siapa? Lu chest planting apa buka toko? Kalau chest planting, Tuhan yang kasih semua. Dia mau makan apa kek, tokonya sama gerejanya mau dibangun pakai apa kek, semua pasti Tuhan yang kirim. Betul, setuju? Jangan tanya saya. Ya, Nanti gedung siapa yang bayar? Nanti pengerja siapa yang bayar? Nanti pendeta itu makan apa? Lu ini ngajarin orang percaya Tuhan atau percaya gereja? Betul? iya. Itu church planting, buka toko. Apa bedanya sih? Buka toko sama bikin terkenal. Kan sorry bilang, kalau saya mau terkenal bisa. Saya nggak mau, saya nggak mau terkenal. Saya maunya Tuhan Yesus yang dikenal. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Ya harus makin Amin. ditinggikan. Aku makin direndahkan. Kita tuh hamba, babu. Hah? Hamba mau melebihi tuannya? Ntar dulu, pikir-pikir lah. Betul? Iya, Pak. Nih, yang apa namanya, yang banyak gereja pada nggak tahu. Ya, gereja banyak yang nggak tahu. Maaf, bukan nggak tahu, kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Saya mah ngomong apa adanya, nggak takut saya. Mau ngomong apa kayak terserah. Saya nggak nyusahin orang kok. Nggak minta duit sama mereka. Cuma saya kasih tahu, kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Lihat. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombamu. Saya salah baca nggak? Enggak. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombamu. Saya salah baca nggak? Ya, Salah. salah baca. Hah? Salah. Oh salah, tadi bilang Salah. dombanya siapa? Domba-domba Tuhan. Dombaku. Dombanya siapa tuh? Domba Tuhan. Dombanya Tuhan. Tapi pendeta yang gede, yang hebat, punya gereja yang luar biasa, penduduk apa jemaatnya begitu banyak, 1.000 2.000. Inilah jemaat saya. Inilah gereja saya. Sadar, bro. Gembalakanlah dombaku. Kunyur besar. Kita ini cuma gembala bayaran. Bayarannya apa? Keselamatan. Maka dari itu saya banyak yang dimusuhin sama gereja. Kenapa? Saya keras. Yang begini-ginian. Kenapa? Gereja terbentuk karena doktrin. Iya, betul, Pak. Saya hancurkan doktrin di dunia ini. Doktrin buatan manusia. Doktrin buatan Tuhan, 10 hukum Tuhan. That's it, Ulangan 5. Jalankan itu 10. Maka kuduslah hidupmu. Bisa nggak kudus? Kenapa nggak bisa?
Iya, bisa. Bukan hanya bisa, kita sudah diprogram untuk kudus. Nggak percaya? Buktiin. Amin. Buktiin. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum kita jadi orang. Sebelum dunia jadi segala-galanya. Jauh sebelum dunia itu kita sudah diprogram. Untuk apa programnya? Untuk kita kudus tak bercacat di hadapannya. Tuh programnya Tuhan dari mulanya. Ini dipakai orang predestinasi yang dibuat oleh John Calvin. Bahwa Tuhan bisa milih orang masuk surga, orang masuk neraka. Konyol. Tuh, lihat buktinya. Tuhan sudah milih kita. Oke, saya okein dulu orang predestinasi. Betul. Bro, lu tahu dari mana lu masuk surga? Nggak tahu, pokoknya Tuhan udah pilih saya. Betul. Ada syaratnya untuk dipilih. Kudus tak bercacat. Sudah belum kudus? Sudah belum tak bercacat celah? Belum. Shut up. Kalau belum. Lebih baik you shut up. Jangan ngomong predestinasi sama saya. Saya ini disertasi saya di predestinasi dulu. 30 halaman saya di sekolah di sini. Saya bantai profesor saya yang ngajarin John Calvin. A plus. Saya kasih ayatnya. Kok bisa? Saya kasih ayatnya, saya bilang sama profesor saya, Prof, how do you know that you are being chosen to be saved? Because God has the authority. Punya kedaulatan to choose me. Okay? What is the conditions? Saya tanya, apa syaratnya? There is no condition. Open your Ephesians 1 verse 4. Saya baca. The condition is you have to be holy and blameless. Diam dia langsung. Have you? Saya kira, have you? Sudah belum? Diam. A plus. That's it. Iya, banyak yang tidak ini, Pak. Mereka hanya ambil sepotong ayat aja tuh yang bahwa ya udah Bukan sepotong diselamatkan. ambil. Bacanya salah. Kita orang Kristen baca firman Tuhan banyak yang salah. Saya ngajarin itu bacanya yang benar. Lalu ada orang bilang sama saya, Pak Hendrik mau ngomong comot-comot ayat sini dicomot, ayat sini dicomot, ayat sini comot. Comot kulog apa? Kucomot kulogi katanya. Ada lagi yang kucomot kulogi katanya. Comotologi, Pak. Comotologi. Brother and sister, when you call me a comotologi, saya ini lulusan terbaik satu sekolahan. Kalau gue tuh ngomong pakai comotologi, gue sekolah tuh nggak lulus-lulus. Dan ingat satu, kalau you bilang orang yang kucocokulogi dan kucomotkulogi, ada satu raja di atas segala raja, tukang comot. Namanya Yesus Kristus. Nggak percaya? Bukti, Kir. Kita buktiin semua. Nih, buktiin buat orang-orang yang suka ngomong kucomotkulogi dan segala macam. Kita buktikan. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis. Ini ada ayatnya nih. Manusia hidup bukan dari roti saja. Ada di mana ayatnya? Ada di Ulangan 8 ayat 3. Dicomot. Ulangan 8 ayat 3. Nggak percaya? Kita buka. Mana tuh? Jadi ia yang merendahkan hatimu membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makannya mana yang tidak kau kenal dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk dapat membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini Tuhan Yesus comot. Raja di atas segala tukang comot namanya Yesus Kristus. Saya memberitahu ayat, memberitahu semua biar lo orang pada sadar. Sadar apa? Ngasih tahu, lu nggak pernah baca. Gue baca, gue kasih tahu, ini ada tulisan begini, biar lu sadar. Gitu maksudnya. Jangan ngatain orang sembarangan. Kucomotkulogi, kalau gue tanya, lu juga nggak tahu di mana ayatnya. Betul nggak? Iya, betul. Lu tau nggak Yesus dibilang orang gila? Ada nggak Yesus dibilang orang gila? Ada. Ayo.
Ntar bilang, nggak ada, Yesus nggak pernah bilang, tapi dibilang Yesus adalah Beelzebul ada, tapi dibilang orang gila nggak ada. Nggak usah buktiin. Nggak pernah baca berarti ketahuan. Ya. Pernah dengar orang makan kotoran sendiri? Pernah. Nabi Yesaya. Ada lagi yang lebih gila lagi, bangga-banggain. Nih, saya udah hafal satu Alkitab. Di luar ini nggak ada lagi kebenaran. Ini adalah kebenaran. Sola Scriptura. Yang bikin siapa? John Calvin. Martin Oh, Luther. John Calvin Luther. tambahin 2. Tapi core-nya 3. Yang bikin Martin Luther. Sola Fide, Sola Christus, sama Sola Scriptura. 2 lagi ditambahin sama John Calvin. Namanya Sola Gloria sama Sola... sebentar. Sola de Gloria, satu lagi Sola Gracia. Itu John Calvin. 2. 3 dipakai oleh Martin Luther. Sola Scriptura, di luar ini semuanya nggak benar. Mau saya buktiin, kalau di dalam ini ada buku-buku lain yang kita nggak pernah baca. Kan gitu. Iya. Bilangan 21:14 kita buka. Comot-comot, Pak. Bukan comot, gue kasih tahu lu ada ceritanya gitu. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan. Cari deh sampai gigi buntung ketemu. Yang namanya kitab peperangan Tuhan. Pernah baca nggak? Tapi ditulis. Ada kitab peperangan Tuhan. Di mana bukunya? Kalau ditulis, harus kita cari di buku. Saya aja sampai hari nggak ketemu. Jangan sombong. Ya, nih, kasih. Lu jago sama Yohanes. Ini ada orang yang ngaku-ngaku saya paling jago sama Yohanes, tapi nggak pernah ngerti Yohanes. Ini saya kasih lihat Yohanes. Apa kata Yohanes? Biar sadar deh semua. Saya kasih unjuk semua. Jangan sombong. Masih banyak hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Artinya apa? Dari umur 12 sampai umur 33, nggak ada catatan, rekodnya nggak ada. Yang ada di sini cuma dari umur 33, cuma 3,5 tahun. Rekodnya cuma 3,5 tahun ada di sini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi dari 12 sampai 30 nggak ada catatannya. Masih banyak yang diperbuat oleh Yesus. Tapi jika semuanya ditulis, harus ditulis satu persatu, makanya dunia ini nggak dapat muat semua kitab yang ditulis. Punya satunya bangga, sombong. Ini ruangan saya aja nih. Belum masuk buku semua. Kalau ruangan saya ditutup semua buku, ini pun juga masih nggak ada artinya. Ini sedunia, buku nggak habis-habis. Ya. Orang-orang yang suka ngomong kau comotku lagi, kau cocokku lagi. Bertobatlah. Kenapa? Karena kalian juga belum pernah baca. Orang kasih tahu ayatnya, berbahagialah. Tuhan baik mau kasih tahu. Ada ayat mengatakan ini, dan kita harus ikutin. Kita harus benar-benar ikutin, karena itu firman Tuhan. Bukan firman manusia, firman Tuhan. Dikasih tahu begini. Apalagi yang sifatnya itu memberitahu, mengajar, mendidik, menginsafkan. Yohanes 16. Kerjanya Roh Kudus itu. Ya. Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Artinya apa? Kita menghakimi orang-orang yang model kayak jemaat. Saya berani menghakimi mereka. Saya berusaha menghakimi mereka. Karena apa? Mereka ada di dalam jemaat. Orang-orang kayak gini harus dikeluarkan dari persekutuan. Kasih dia kepada iblis. Supaya dia bertobat. Kalau dia nggak mau bertobat juga, kan dikatakan, supaya dia itu diserahkan iblis, supaya di akhir zaman rohnya bisa diselamatkan. Artinya apa? Dalam proses dia diserang iblis, karena dia sudah mengenal Kristus, dia harus bertahan. Untuk menguduskan dirinya. Apa bisa kita menguduskan diri? Apa bisa kita tidak berbuat dosa lagi? Bisa. Saya tunjukin. Pasti nggak, banyak yang nggak ngerti. Banyak yang bilang, di mana Pak? Ada ayat yang mengatakan kita bisa nggak berbuat dosa lagi. Ini kasih lihat. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang sama. Karena barang siapa telah berhenti menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa.
Cuma kasih tahu ayat, silakan. Oh konteksnya beginilah, konteks terserah lah mau ngomong konteks. Kalau Petrus bilang bisa berhenti, ya berhenti gitu aja, susah amat. Emang salah ngajarin orang berhenti berbuat dosa? Salah nggak saya? Ih. Salah nggak saya ngajarin orang untuk berhenti berbuat dosa? Enggak, Tidak. Kenapa kita harus berhenti berbuat dosa? ya karena firman Tuhan yang mengatakan begitu, Pak. Karena apa? Karena orang-orang yang ngakunya hanya iman, kita hanya diselamatkan oleh iman, padahal Yesus mengatakan, nih Yesus, bukunya Yesus yang nulis ya, Wahyu. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Itu kan orang-orang kudus, Pak. Kita bukan orang kudus. Siapa bilang kita bukan orang kudus? Dulu saya berpikir saya bukan orang kudus. Itu mainannya orang pendeta lah, yang tinggal di gunung-gunung lah, dan begini dan begitu. Siapa bilang? Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Kok bisa kita melihat dia? Karena apa? Karena setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri. Orang yang menaruh harapan kepadanya, menyucikan diri, menguduskan diri, sama seperti dia yang adalah suci. Makanya nggak heran Tuhan Yesus mengatakan, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang terus menyucikan diri. Bagaimana caranya menyucikan diri? Menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jangan bukan iman tok, tapi menuruti alias melakukan segala perintah Allah. Apa perintah Allah? Saya orang kadrun, saya nggak takut dibilang orang kadrun, karena inilah yang mau dihapus oleh orang-orang gerakan baru, bahwa kita diselamatkan. Nggak perlu lagi kita melakukan hukum Taurat, karena hukum Taurat ada 613, itu orang konyol. Hukum Taurat cuma 10 yang diberikan Tuhan kepada orang Israel di dalam Ulangan 5 ke 10 firman. Ya. Betul? Musa membuat 603 hukum. Tuhan membuat 613. 603. Itu Musa. 3. Tuhan bikin 10, ditotalin 613. Oh. Dipisahin mana buatan Tuhan, mana buatan manusia. Nggak percaya? Kita buktiin. Semua bisa dibuktikan ngomongan saya. Ada di mana? Markus 10. Buktinya. Tentang perceraian. Maka datanglah orang Farisi untuk mencoba Yesus, kepadanya bertanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Bahkan dikatakan di dalam Matius, apakah boleh seorang suami menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Percaya nggak ada ngomong begitu? Ya. Matius 19. Perceraian. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Di Jakarta ada orang terkenal tuh, hebat, bahkan dibilang Yusuf. Pernah dia menjadi pejabat hebat, dibilang Yusuf. Istrinya diceraikan, kawin lagi, punya anak. Lalu bilang dengan mulutnya sebagai orang Kristen ngomong begini, Yesus kalau umurnya lebih panjang pasti punya istri. Aduh, bertobatlah saudara. Jangan sampai kamu dibilang hujat. Yesus punya istri. Itu menghujat Tuhan, men. Apa Yesus perlu istri? Lihat, apa kata Yesus? Tapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Allah kepada kamu? Saya salah baca atau enggak? Saya salah baca enggak? Apa perintah Allah kepada kamu? Saya salah baca atau enggak? Halo? Apa Ibu masih menyimak? Perintah Musa. Perintah Musa, perintah orang, manusia. Karena Allahnya nggak ada. Perintahnya Musa, orang kadrun katanya,
Musa memberi izin untuk menceraikan dengan surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu, makasih Musa, ini manusia menulis perintah ini untuk kamu. Perintahnya manusia, bukan perintah Allah. Haleluya. Sebab Haleluya. pada awal dunia baru disebut Allah menjadikan mereka laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kucomot kulogi lagi dipakai. Kucocok kulogi lagi kupakai. Ada di mana ayat ini? Kejadian Kejadian berapa? ayat 24. 2 ayat 24. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena apa? Karena apa yang telah dipersatukan Allah, bukan Musa, tidak boleh diceraikan manusia. Tapi ada orang Kristen, seorang pejabat, yang diakui sebagai Yusuf di tengah bangsa yang sangat gelap ini, bisa menceraikan istrinya. Sangat disayangkan. Karena dibacanya salah. Bedain mana perintah manusia, mana perintah Tuhan. Tuhan cuma bikin 10. 10. Jalankan itu beres. Kamu kudus tanpa bercacat celah. Minta apa saja, maka akan Tuhan berikan. Oh, banyak pendeta ngomong, mintalah kepadaku, maka semuanya akan kuberikan. Caranya gimana, bos? Ngomong minta, gimana caranya? Harus kasih tahu caranya. Kalau saya ditanya gitu, saya kasih tahu caranya. Nih caranya. Ya, di bawah. Ya. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Itu kan sering kita dengar, pendeta ngomong, kamu minta nama Tuhan Yesus, segala sesuatu kita pasti terima. Ntar dulu, men. Ada syaratnya. Apa? Karena ini syarat. Conditional. Kita menuruti segala perintahnya dan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati, kata Yakobus, dan Paulus mengiyakan itu. Iman tanpa perbuatan kasih, telur bebek, apa yang berkenan kepadanya. Ini syarat ini jalanin dulu. Kalau jalannya udah benar, baru kita minta. Bahkan dikatakan dalam Matius 6 ayat 33, minta apa saja, carilah kerajaan dahulu, maka sisanya akan diberikan kepadamu. Artinya apa? Yang kamu nggak minta pun dikasih. Ya, udah hampir jam 11. Kita stop. Kita berdoa dulu ya. Ya, saya berharap apa yang kita pelajari hari ini kita mengerti mengenai kenapa kita diserahkan kepada iblis. Bukan berarti bagaimana, bukan kita punya bukan berarti kita punya kasih, nggak punya kasih, kita punya kasih. Kasih kepada siapa? Kepada in general, kepada orang-orang kudus. Pada orang yang belum kudus kita pisahkan. Dengan nama Tuhan Yesus, saya berharap kamu sekarang ada di dalam pencobaan iblis, bertobatlah. Jangan datang kemari, jangan ikut persekutuan kami sampai kamu bertobat benar-benar. Kembalilah kepada kami. Makanya nggak heran, Paulus menambahkan, dalam nama Yesus Kristus, kita serahkan dia kepada iblis. Artinya masuk dalam dominionnya iblis, bukan masuk dalam dominionnya kita. Ini orang ada di dominionnya ke iblis. Biar dia berubah. Ya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kami. Bila firman itu membuka pola pikir kami belajar mengenal siapa Engkau. Sehingga kami melihat dan mengenal Engkau. Dan kami boleh dikatakan, bukan aku lagi tapi hidup. Yang hidup tapi Tuhan Yesus yang hidup di dalam kami. Kembali kami akan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar kasih yang begitu sempurna daripada Tuhan hidup dalam kami dan kami memberitakan kasih ini kepada Tuhan, kepada orang lain Tuhan. Dan Tuhan menyempurnakan segala sesuatu yang akan kami lakukan. Bukan Tuhan yang mengerjakan, tapi kami mengerjakan atas penyertaan Tuhan. Bila Tuhan sendiri yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, kami hanya melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, bila kami menjadi murid dan kami sudah menjadi guru hari ini, kami bisa memuridkan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih semuanya.
Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, kita bisa akhiri. Satu pertanyaan boleh. Ada? Ini ada Ibu Evangelis Elia Esther. Ibu Elia Esther, apa kabar? Bapak atau Ibu nih? Kenalan dulu. Suara saya masih jelas? Jelas sekali. Ya. Ini Evangelis Elia Esther, Bapak atau Ibu nih? Saya mesti tahu dulu. Ibu. Oh, Ibu ya? Ya. Oke, selamat datang. Ibu ada pertanyaan atau keberatan-keberatan apa yang harus saya katakan? Saya manusia biasa, kemungkinan besar ada selip lidah yang mungkin salah, bisa diperbaiki, silakan. Oh, masih di recording. Saya matiin dulu karena takut terekam.